Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai sejarah perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Yang terhormat kepada Ibu Alfi Nikmah MPDI selaku dosen pengampu perbandingan agama, dan tak lupa teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama yaitu Habib Ali Syakbana, yang kedua Iis Linda Viana, yang ketiga Siti Haratuni Deza Rumuna, yang keempat Aan Trias Holifuddin. Yang pertama, marilah kita buka presentasi pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, bagaimana proses masuknya agama Konghucu di Indonesia. Pembahasan kedua, bagaimana konsep ajaran agama Konghucu. Pembahasan ketiga, bagaimana praktik atau ritual keagamaan Konghucu. Materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri yaitu proses masuknya agama Konghucu di Indonesia. Pada dasarnya, kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara jauh sebelum zaman Hindia Belanda. Akan tetapi, keberadaannya kurang jelas. Dugaan selama ini hanya berdasarkan hasil temuan benda-benda kuno seperti tembikar dari Tiongkok di Jawa Barat, Lampung, daerah Bahari, dan Kalimantan Barat, maupun yang disimpan di berbagai keraton. Agama Ru atau Rujiao yang di tanah air Indonesia lebih dikenal sebagai agama Konghucu sudah berkembang jauh sebelum kelahiran Nabi Kongzi di antara lembah sungai Huanghe dan Zhangjijiang di Tiongkok purba. Kedatangan agama Konghucu di kota Pontianak tidak dapat diketahui secara pasti. Akan tetapi, banyak tokoh masyarakat atau tokoh agama Konghucu di daerah ini yang mengaitkan kedatangan agama tersebut dengan datangnya etnis Tionghoa di Kalimantan Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Pada saat itu, Laksamana Cheng Ho yang terkenal itu pernah melaksanakan ekspedisi selama 7 kali atas perintah Kaisar Cheng Su, sehingga banyak anak buahnya yang menetap di Kalimantan Barat dan membaur di masyarakat setempat. Sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi, tercatat penduduk Indonesia Tionghoa semakin banyak di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara seperti daerah pesisir utara Pulau Jawa, yaitu di Jayakarta dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Kemudian, komunitas Indonesia Tionghoa menjadi penduduk kerajaan yang berkembang waktu itu, yang dikenal dengan komunitas Sino Melayu di Jayakarta dan sekitarnya. Kelenteng merupakan atau Miao telah membaur pada masyarakat Indonesia Tionghoa, seperti Kelenteng Tanjung Kait, yang menjadi salah satu bukti sejarah menyatunya budaya religius Konghucu yang dibawa komunitas Sino Melayu tersebut. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, saya meneruskan tentang masuknya agama Konghucu di Indonesia. Pada era Orde Baru, penganut agama ini termasuk kegiatannya menurun drastis ketika terjadi kudeta tahun 1965 yang diprakarsai oleh komunis yang umumnya ateis. Maka tumbuhlah image yang menyatakan bahwa etnis Tionghoa identik dengan komunis. Pada tahun Desember 1967, semua kegiatan agama dan adat istiadat yang bernuansa tradisi Tionghoa dilarang diselenggarakan di depan umum. Hal ini karena dikeluarkannya Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina oleh Presiden Soeharto. Keluarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor sebagian tertera pada tanggal 18 November 1978, agama Konghucu tidak boleh lagi mencantumkan dalam kolom agama. Hal ini mengakibatkan agama Konghucu tidak jelas statusnya di Indonesia. Pada masa reformasi, agama Konghucu memiliki peluang ke arah yang lebih baik. Presiden Habibie telah menghapus istilah pribumi dan non-pribumi. Kemudian
Pada saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, beliau mencabut Impres nomor 14 tahun 1967 yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yang berisi apapun bentuk apresiasi keagamaan dan adat istiadat Tionghoa di muka umum, yang termasuk pelarangan bagi semua tempat usaha kelompok etnis Tionghoa seperti toko, pabrik, dan sebagainya, dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2000. Gus Dur mengeluarkan pengumuman bahwa tahun baru Imlek menjadi hari libur fakultatif, yaitu hari libur untuk penganut agama yang sedang merayakan hari raya. Terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu konsep ajaran Konghucu di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iis Linda Viana, NIM 1810110010. Konsep ajaran Konghucu di Indonesia terbagi menjadi dua, ajaran pokok dan ajaran agama. Yang pertama, ajaran pokok. Ajaran pokok yang pertama yaitu hidup ini ada dua nilai, yaitu yin dan li. Yin mengandung suatu pengertian hubungan ideal di antara sesama manusia, sedangkan li keserangkaian antara perilaku, ibadah, adat istiadat, tata krama, dan sopan santun. Sedangkan yang kedua, pandangan Konghucu tentang dunia, bahwa dunia dibangun di atas moral. Yang ketiga, ajaran tentang budi luhur yang terdapat dalam kitab Lun Yu, seperti laksanakan apa yang diajarkan, baru kemudian ajarkan apa yang dilaksanakan. Yang keempat, setiap manusia harus memelihara kekuatan batin yang disebut Te. Yang selanjutnya, konsep terpenting dari Konghucu ialah apa yang disebut dengan Wen. Ajaran Konghucu yang kedua yaitu ajaran tentang agama. Ajaran tentang agama di sini terbagi menjadi dua, aspek kepercayaan dan peribadatan. Aspek kepercayaan menurut agama Konghucu merupakan agama yang monoteisme atau agama yang meyakini dan mempercayai adanya satu Tuhan. Sedangkan dalam aspek peribadatan, dalam agama ini sistem upacara yang dilakukan oleh pengikutnya berbentuk upacara sesaji dan beraneka ragam laku bakti atau sembahyang-sembahyang, seperti sembahyang kepada Tuhan, kepada Nabi, dan kepada leluhur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi praktik atau ritual keagamaan Konghucu. Ritual peribadatan umat Konghucu di Klenteng. Setiap agama mempunyai ritual peribadatan masing-masing dan berbeda, dengan menggunakan simbol dan gerakan yang di dalamnya mengandung makna dan arti bagi mereka yang menjalaninya, sehingga hal tersebut dianggap sakral dalam prosesi pelaksanaannya. Dalam agama Konghucu, tidak hanya mengajarkan tentang Tuhan dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia tidak nyata, tapi juga mengajarkan tentang tata cara sembahyang pada Tuhan dan sembahyang pada hari-hari besar agama Konghucu, seperti penutupan dan kedatangan tahun baru Imlek, sembahyang untuk Nabi Konghucu, dan sebagainya. Selanjutnya, prosesi peribadatan yang diamalkan umat Konghucu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Pemimpin atau protokol membunyikan lonceng sebanyak 3 kali. 2. Siap. Lonceng dibunyikan 1 kali lagi. Jamaah berdiri dengan sikap Pau Tai Gik Patik atau 8 kebajikan mendekap Tai Gik. 3. Penaikan dupa. 4. Penaikan doa. 5. Menghormat. 6. Nyanyian pembuka. 7. Khotbah pertama. Pembacaan ayat-ayat dari kitab suci. 8. Nyanyian puji-pujian. 9. Pengakuan iman Pat Sing Ciam Kui atau 8 ajaran keimanan. 10. Nyanyian puji-pujian.
11. Khutbah kedua. 12. Nyanyian puji-pujian. 13. Warta atau pengumuman bila ada. 14. Doa dengan sikap pausium patik atau 8 kebajikan mendekap hati. 15. Hormat ke altar. 16. Selesai. Baik, sekian dari materi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.